Ya, saudara, saat ini kami sudah terhubung dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak langsung dari Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia, Pak Wamen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Baik, selamat petang waktu Saudi Arabia. baik. Pak Wamen, ini wukuf di Arafah, saya juga Ya, tentu ikut merasakan bagaimana paling banyak tetesan air mata itu terjadi ketika di Arafah. Bagaimana Anda melihat pelaksanaan wukuf di ya. Arafah hari ini, Pak Wamen? Alhamdulillah pada hari ini tadi pada ketika zuhur semua jamaah haji 205.000 plus PIHK atau haji khusus sekitar 17.000, lebih dari 220.000 jamaah haji Indonesia itu berkumpul di Arafah, tentu berdoa, memaksimalkan doa-doa mereka, kemudian merenungi, kemudian berkontemplasi bersama dengan seluruh jamaah haji di seluruh dunia. Ada sekitar 1,5 juta jamaah haji dari seluruh dunia yang melakukan wukuf di Arafah, dan alhamdulillah pada tahun ini pemerintah kerajaan Saudi Arabia itu lebih ketat, lebih tertib, dan terus melakukan perbaikan-perbaikan yang signifikan sehingga jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dari seluruh dunia bisa melakukan ibadah dengan lebih khusyuk. Dan tentu tadi kami merepresentasikan dari misi haji Indonesia, merepresentasikan pemerintah Republik Indonesia, menyampaikan kepada seluruh jamaah haji untuk kemudian mendoakan hajat-hajat pribadi jamaah masing-masing, tapi jangan lupa juga mendoakan hajat-hajat kolektif, hajat-hajat bangsa, hajat-hajat masyarakat, yang agar kemudian kondisi pribadi ke depan jadi lebih baik, dan Amin. tentu juga kondisi bangsa jauh lebih baik Baik, di waktu-waktu ke depan. amin. Juga tentu kita berharap wukuf dan di Arafah ini menyampaikan pesan perdamaian, pesan salam atau pesan kerukunan, toleransi, apalagi di tengah situasi dunia yang tidak baik-baik saja. Nah, tentu melalui haji kita berharap kondisi dunia menjadi lebih baik dan lebih damai seperti apa yang ingin dilakukan oleh Presiden Prabowo Baik. Subianto. Pak Wamen, biasanya kan di Arafah kita diimbau untuk tetap berada di dalam tenda karena panas yang menyengat di sana. Tapi tetap Iya, saja, kadang kita pengen keluar, betul, pengen betul. merasakan berdoa langsung menembus langit istilahnya. Bagaimana kesehatan jemaah menghadapi Iya, iya. serangan panas di sana, Pak Wamen? Tadi memang saya berkeliling di tenda-tenda menghibau agar jamaah lebih baik melakukan doa dan merenung di masing-masing di dalam tenda, karena memang cuaca tadi di siang jam 12 sampai jam 3 siang itu relatif sangat panas sampai dengan 45 derajat Celcius. Namun ini mulai sore mulai turun cuacanya lebih baik, dan sehingga jamaah nih, kalau Anda lihat di belakang saya, di kanan kiri saya sudah mulai banyak jamaah yang berkegiatan di luar tenda. Bahkan di depan saya ada Prof Dadan, Kepala BGN, yang juga berdoa gitu supaya banyak hal perubahan-perubahan signifikan untuk pelayanan kita ke depan. Jadi Baik. memang panasnya sangat menyengat, dan makanya kita mengimbau untuk doa di dalam tenda. Nah, Tapi kemudian memang kita menghindari agar jamaah jangan mengalami dehidrasi, oh ya. karena memang situasi panas seperti ini rawan sekali dehidrasi. Nah, Ah, tapi keamanan dan tim kita terus mengawasi baik. jamaah. Pak Wamen, terakhir, bagaimana persiapan ke Musdalifah untuk Ya, mabit? Seperti apa shuttle yang disiapkan? Karena ini yang biasa jadi kendala. Ini agak rebutan nih. ya, Macet juga di betul, sana. betul, betul.
Betul, tahun ini alhamdulillah penertiban pelan-pelan kita lakukan karena masalah klasik yang selalu muncul itu adalah traffic jam, macet, karena memang itu kan terkait dengan pengaturan oleh otoritas kerajaan Saudi Arabia yang tidak bisa kita ikut campur. Tetapi setidaknya yang bisa kita lakukan itu adalah pengelolaan emosi dan psikologi jamaah. Nah, kami tadi sudah mendeploy atau mengerahkan petugas-petugas haji supaya duluan berada di Musdalifah. Supaya kemudian ketika jamaah nanti sampai di Musdalifah, baik yang akan memutuskan melakukan mabit di Mina, berdiam diri misalnya lama di Musdalifah, tapi juga ada sebagian besar hampir 80.000 jamaah itu yang melakukan mabit dengan cara murur. Hmm. Artinya mabit nanti dia murur di waktu tengah malam jam 11-12, tapi mereka akan langsung menuju Mina, melakukan tanazul, kemudian melakukan tawaf ifadah, kemudian kembali ke hotelnya masing-masing di daerah Sisha dan Raudah. Khusus yang untuk tanazul ada sekitar 20.000, sedangkan yang murur itu ada 80.000. Nah, tim kita siang tadi dari Arafah sudah digerakkan ke Musdalifah untuk standby dan menyambut jamaah di Musdalifah nanti. Kemudian sebagian tim juga ada Satgas Mina namanya, Hmm. itu sudah bersiap di Mina. Jadi Mas, kami membuat tim, ada Satgas Arafah, sebenarnya ada Satgas Mina. Musdalifah, dan kemudian Satgas Mina. Oke, Jadi dibagi tiga tempat. baik. Selama ini memang kendalanya selalu kemudian pengorganisir jamaah di Musdalifah dan juga di Mina. Dan Baik. alhamdulillah tahun ini kita berusaha mengantisipasi supaya jamaah jangan sampai jalan. Karena Baik. ketika jamaah tidak sabaran di Musdalifah memutuskan jalan, itu yang akan membuat nanti kemacetan semakin panjang. Oke, baik. Pak Wamen, terima kasih. Doa kami dari Indonesia semoga lancar sampai nanti selesai seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji Sama-sama. di tahun ini. Terima kasih Wakil Menteri Haji dan Amin. Umroh dan Amin. Azhar Simanjuntak. Amin.